Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Ibu Maria. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Jangan kemana-mana. Pernahkah kalian berpikir, kenapa penting mengetahui batas wilayah negara kita? Dalam video ini, kita akan membahas sengketa batas wilayah Indonesia, pengertian, contoh, faktor penyebab, hingga bagaimana kita menyelesaikannya. Yuk kita mulai. Batas wilayah adalah garis pemisah yang menunjukkan sejauh mana kekuasaan dan kedaulatan suatu negara berlaku. Batas ini bisa berupa daratan, laut, maupun udara. Untuk Indonesia sebagai negara kepulauan, batas wilayah menjadi sangat penting demi menjaga keutuhan NKRI. Seperti yang kita tahu, Indonesia letaknya bersebelahan dan punya batas langsung dengan negara-negara tetangga. Di darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Kalau di laut, Indonesia punya batas dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia. Karena letaknya yang berdekatan dengan banyak negara, sengketa batas wilayah sering terjadi di Indonesia. Contoh sengketa yang pernah terjadi yaitu sengketa Pulau Sebatik, sengketa perbatasan dengan Timor Leste, sengketa Laut Natuna, sengketa Blok Ambalat, dan masalah Pulau Sipadan dan Ligitan. Apa sih penyebab terjadinya sengketa? Beberapa faktor utamanya antara lain, yang pertama, perbedaan interpretasi peta atau dokumen sejarah. Yang kedua, kurangnya tanda batas yang jelas di lapangan. Yang ketiga, sumber daya alam yang melimpah di perbatasan. Serta yang keempat, perubahan kondisi geografis seperti garis pantai yang bergeser. Untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah, pemerintah Indonesia menempuh berbagai langkah damai dan diplomatik. Antara lain, yang pertama adalah perundingan bilateral. Dua negara yang bersengketa duduk bersama, berdiskusi, mencari titik temu berdasarkan data, sejarah, dan hukum internasional. Yang kedua adalah pemasangan tanda batas. Di wilayah darat seperti di perbatasan Kalimantan atau Papua, pemerintah memasang patok atau pilar batas untuk mempertegas wilayah kedaulatan. Ini juga mencegah konflik antar warga di daerah perbatasan. Yang ketiga, pemetaan ulang dan verifikasi bersama. Kadang batas wilayah belum jelas karena peta lama atau dokumen sejarah yang berbeda. Maka, dilakukan pemetaan ulang dengan teknologi modern seperti citra satelit atau GPS bersama tim dari kedua negara. Yang keempat adalah mediasi atau arbitrase. Jika perundingan buntu, Indonesia bisa mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional atau lembaga arbitrase, seperti pada kasus Sipadan dan Ligitan. Yang kelima adalah diplomasi multilateral dan ASEAN. Sengketa pun juga bisa dibahas dalam forum regional seperti ASEAN untuk menjaga stabilitas dan kerjasama antar negara. Dan yang keenam adalah peningkatan kehadiran negara di wilayah perbatasan. Misalnya dengan membangun pos TNI, sekolah, jalan, atau pelabuhan di perbatasan agar wilayah tersebut tidak kosong dan semakin kuat dalam kedaulatan. Semua ini dilakukan demi menjaga kedaulatan NKRI sekaligus menciptakan hubungan damai dengan negara tetangga. Nah, dengan demikian, sebagai pelajar, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air sejak dini. Yang kedua, memahami Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menjaga persatuan dan toleransi. Serta yang keempat, belajar tentang geografi dan sejarah wilayah NKRI. Dan tak kalah penting, aktif menyebarkan informasi positif dan tidak terprovokasi hoaks soal perbatasan negara. Dengan sikap aktif dan cinta tanah air, kita bisa ikut menjaga keutuhan NKRI. Nah,
Sekarang kamu sudah tahu tentang pentingnya batas wilayah dan bagaimana sengketa bisa terjadi serta diselesaikan. Ingat ya, menjaga NKRI bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita semua generasi muda Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam Pancasila.